Pengertian strategi dan manajemen strategi. Strategi disusun pada dasarnya untuk membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu organisasi. Perubahan eksternal tersebut tentunya akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu organisasi. Berpikir strategi memerlukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, pengelompokan masalah, yang ketiga, proses abstraksi, yang keempat, penentuan metode atau cara pemecahan, yang terakhir yaitu perencanaan untuk implementasi. Tujuan manajemen strategi yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Dan yang lainnya bisa teman-teman baca pada slide berikut ini. Model manajemen strategi, elemen dasar dari manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger adalah yang pertama, environmental scanning, yang kedua, strategi formulation, yang ketiga, strategi implementation, yang keempat, evaluation and control. Yang pertama, pemindaian lingkungan atau environmental scanning adalah memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Dan yang kedua ada perumusan strategi atau strategi formulation. Ini adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi yang pertama, menentukan misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi tersebut berdiri atau ada. Yang kedua, menentukan tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Yang ketiga, menentukan strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan atau menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Nah, pembahasan berikutnya, implementasi strategi atau strategi implementation. Implementasi ini adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Untuk program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai, dan untuk anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Dan yang ketiga, prosedur atau sering disebut dengan SOP adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Pembahasan berikutnya yang keempat adalah evaluasi dan kontrol atau evaluation and control. Evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh perusahaan. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas.
Ukuran apa yang dipilih untuk mengukur kinerja tergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Nah, pengendalian dibangun dengan fokus pada kinerja aktual, pada aktivitas yang menghasilkan kinerja, atau pada sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan kinerja. Yang pertama ada pengendalian perilaku, behavior control. Yang kedua pengendalian output control, atau yang ketiga pengendalian input atau input control. Dapat disimpulkan berikut beberapa fungsi kritis yang penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Yang pertama, penetapan visi dan misi. Visi dan misi memiliki peranan yang positif dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan menuntun para manajer dalam merumuskan, merencanakan, dan menjalankan strategi apa yang akan digunakan sehingga apa yang menjadi tujuan awal bersama dapat tercapai. Penentuan strategi yang baik harus sesuai dengan visi dan misi organisasi serta mempertimbangkan faktor lingkungan dan kekuatan internal organisasi. Penentuan strategis juga harus memperhitungkan sumber daya organisasi dan kemampuan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Yang keempat, implementasi strategis. Proses manajemen strategis dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Yang kelima, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan organisasi atau tidak. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan strategi. Penilaian ini memberikan metode objektif untuk menguji efektivitas dan efisiensi strategi perusahaan dan cara untuk menentukan apakah strategi yang diterapkan menggerakkan organisasi menuju sasaran strategi yang dimaksudkan.